Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah rumah tua yang konon dikatakan angker. Rumor-rumor yang beredar di kalangan penduduk setempat menyebutkan bahwa rumah itu kerap kali dikunjungi oleh makhluk kecil yang dikenal sebagai tuyul. Tuyul, menurut kepercayaan masyarakat setempat, adalah makhluk halus yang memiliki tubuh kecil, kulit kehitaman, dan memiliki kebiasaan mencuri harta milik orang lain. Pada suatu malam yang gelap gulita, sekelompok remaja penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah tua tersebut. Mereka terdiri dari Dika, seorang pemuda pemberani yang selalu mencari kesenangan baru, Rani, seorang gadis yang cerdas namun agak penakut, dan Dito, seorang lelaki yang skeptis terhadap keberadaan makhluk halus. Mereka memasuki rumah tua tersebut dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan. Langkah mereka diiringi oleh suara gemerisik daun kering yang terbawa angin malam. Dalam kegelapan yang menyelimuti, mereka merasa terpaku oleh aura mistis yang terasa begitu kental di dalam rumah tersebut. Setiap sudut rumah tua itu terasa seperti menyimpan rahasia yang gelap dan mencekam. Dinding yang retak dan lantai yang berdebu menambah kesan angker di dalam rumah itu. Mereka bergerak perlahan, mencoba untuk tidak menimbulkan suara yang dapat membangunkan apapun yang mungkin bersembunyi di dalam rumah itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari lantai atas rumah tersebut. Dika, yang paling berani di antara mereka, memutuskan untuk memimpin kelompoknya menuju ke arah suara tersebut. Mereka naik ke lantai atas dengan hati-hati, setiap langkah mereka diiringi dengan detakan jantung yang semakin cepat. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah ruangan yang terbuka lebar. Di dalam ruangan itu, terdapat sejumlah kotak berisi barang-barang berharga. Mereka terkejut melihat kekayaan yang tersembunyi di dalam rumah tua tersebut. Namun, keheranan mereka segera berubah menjadi ketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri di dalam ruangan itu. Di sudut ruangan, terdapat seorang anak kecil yang sedang sibuk menghitung uang di atas meja. Anak itu terlihat seperti tuyul yang mereka dengar selama ini. Matanya merah menyala, dan senyumnya terasa begitu mencekam. Tanpa diduga, anak itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka dan tersenyum lebar. Rani yang ketakutan berteriak histeris, dan tuyul itu pun langsung menghilang dalam sekejap. Mereka terdiam sejenak, mencoba untuk memproses apa yang baru saja mereka alami. Namun, keheningan itu segera tergantikan oleh suara-suara aneh yang mulai terdengar di sekeliling mereka. Mereka mencoba untuk keluar dari rumah tua itu, namun pintu keluar tiba-tiba terkunci rapat. Mereka terjebak di dalam rumah tua yang mencekam itu, dengan tuyul yang mengintai di setiap sudut ruangan. Mereka merasa seperti terperangkap di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap detik terasa seperti abadi, setiap suara terdengar seperti ancaman. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Hingga akhirnya, tuyul-tuyul itu mulai muncul satu persatu, mengepung mereka di dalam rumah tua yang gelap itu. Dengan perasaan takut yang semakin memuncak, mereka mencoba untuk melawan tuyul-tuyul itu. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan makhluk halus itu. Mereka satu persatu jatuh, terkena serangan tuyul-tuyul yang mengerikan. Hingga akhirnya, hanya Dika yang tersisa. Dengan tekad yang bulat, Dika mencoba untuk melawan tuyul-tuyul itu seorang diri. Dia berusaha melarikan diri, namun tuyul-tuyul itu terus mengejarnya dengan niat yang jahat. Dalam kegelapan yang menyelimuti, suara teriakan Dika yang putus asa terdengar bergema di sepanjang rumah tua itu. Kegelapan yang mengancam, suara-suara hantu yang menakutkan, dan ketakutan yang melanda hati mereka membuat mereka terjebak di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kehancuran. Hingga akhirnya, ketika pagi tiba, mereka tidak pernah lagi ditemukan oleh siapapun. Mereka lenyap tanpa jejak, meninggalkan hanya cerita mencekam tentang tuyul yang menghantui rumah tua itu. Legenda tentang makhluk kecil yang mencuri harta itu pun terus hidup, menghantui siapapun yang berani memasuki rumah tua itu di malam hari yang gelap gulita.